Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan saya satu profesi dimanapun berada, profesi kita sebagai calo tanah atau broker tanah Nusantara, semoga dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Saya hanya bisa mendoakan semoga kita semua diberi kesehatan selalu, goal selalu, lancar usahanya. Karena sebagai calo tanah, mungkin kita semua pasti merasakan bagaimana naik dan turunnya keuangan atau ekonomi kita. Oleh karena itu, kita menjadi calo tanah itu harus benar-benar sabar. Ini alhamdulillah saya sengaja pakai kopiah ini, pakai baju batik kayak gini karena habis alhamdulillah menjalankan ibadah sholat. Jadi saya bikin video lah daripada kita bengong nggak karuan, karena saya mendengar atau menyaksikan langsung bagaimana rekan-rekan kita yang ada di luar sana mengenai cara pemasaran atau cara mendapatkan tanah untuk dijual. Itu kadang-kadang saya suka lucu sekali. Makanya saya bikin video ini karena kasihan kita ini, agar yang tadinya begitu gitu kan tidak ada hasil menjadi ada hasil. Karena caranya sebenarnya nggak salah sih, cuman kurang tepat gitu loh. Jadi mengenai calo tanah yang nyari tanah dari orang ke orang, bahkan pembelinya pun tidak tahu, atau dari media sosial dia salurkan lagi informasi ke bawah, ke yang tidak bermain media sosial, padahal yang belinya tidak ada. Kebanyakan begitu calo tanah. Makanya saya sering menemukan lah itu calo tanah yang seperti itu. Dia nyari tanah ke bawah, anggapannya mungkin benar ada pembelinya, tapi dia sendiri sebenarnya pembelinya itu dia tidak tahu siapa. Dia cuma nyari-nyari dari media sosial. Kebanyakan sekarang ada di media sosial. Orang yang lagi bengong aja dia bisa aja kan nipu-nipu begitu kan, dicari tanah luas sekian, harga sekian. Nah, dibaca lama dia, sedangkan dia benar-benar meresponnya dengan percaya gitu loh. Kuat supaya gimana caranya goal, nyari buyer atau nyari bos yang mau beli. Maka dari itu saya suka kasihan dan suka lucu juga gitu loh. Dia nggak tahu sama yang belinya siapa, dia udah nyari ke bawah, bahkan ngabisin duit dia gitu. Aturan dipakai dapur kan, pakai perekonomian keluarga, dia nyari-nyari kan, itu butuh keluarga, butuh uang untuk nyari-nyari gitu. Makanya suka kasihan saya. Maka dari itu saya bikin video ini untuk calo tanah yang pemula. Bukan saya merasa hebat, enggak, kita berbagi maksudnya gitu loh. Enggak, jadi supaya enggak begitu gitu kan, merugikan yang ada bukan usaha itu, jadi membangkrutkan diri kalau yang kayak gitu.
membangkrutkan diri kalau kayak gitu. Jadi kalau usaha mah harus benar-benar teliti, harus benar kita tahu. Jangan sampai kita nggak tahu pembelinya dan si penjualnya. Ini kebanyakan begitu. Pembelinya dari anu dapat tanah, yang ngejual dari anu tidak match. Jadi aduh, mending kalau deket. Coba kalau orang jauh-jauh kayak gitu. Nah, ini saya akan bahas di sini. Jadi saran saya untuk rekan-rekan yang mungkin masih pemula, terkecuali suhu ya. Saya bukan ini ya, bukan kalau suhu, wah udah jangan diragukan lagi lah hormat saya ke suhu mah, gitu kan. Ini mah ke adik-adik kita atau pemula yang baru belajar bisnis, gitu kan. Nih, kalau jadi calon tanah, sekedar saran mau berbagi kita. Kalau mau jadi calon tanah, kalau kita mau nyari listing, nyari dulu tuh listingnya tuh, jualan kita tuh, bahan jualan kita tuh, nyari dulu. Udah masukin apa ke media sosial kayak, kalau enggak tampung dulu kayak, gitu kan. Kita nyari tuh, nyari informasi. Mau dijual, kita datengin, validasi, bener enggak ini mau dijual, atas nama siapa, pemiliknya orang mana. Kalau bisa ketemu pemiliknya, kalau bisa biar kita jelas gitu. Sudah ketemu, kita menjual pun kita akan pede gitu loh. Menjual tanah pun kita akan merasa pede karena kita udah tahu nih si penjualnya nih, gitu loh. Gitu, jangan ada yang nyari gini, yang nyarinya juga nggak ada yang belinya, gitu kan. Gitu. Jadi kalau bahasa sini mah toto lepak, ini ke sini, yang belinya mah nggak ada, yang ngejual juga tahu, gitu. Nah, maka dari itu, nah kita harus cari listing nih sebanyak mungkin, tampung. Bila mana ada yang nyari, baru kan kita enak tuh punya listing kita, gitu. Kita pede. Jangan listing orang kita nggak tahu gimana, jangan dah. Kita sekalipun jadi, kita ditinggalin kalau begitu, jangan, gitu. Jadi kalau bisa kita nyari listing sendiri, validasi sendiri, keabsahan tanahnya, surat-suratnya apa. Nah, terus jadi calo jangan delik juga. Jangan kita belum yang belinya juga belum ada, kita main meyakinkan ini. Yang penting kita ketemu dah. Jangan dulu mengklik si penjual itu, jangan dulu, gitu. Kita tanya aja mau jual berapa. Mau jual berapapun hak dia. Ntar kita cari pembelinya, kita videokan tanahnya, suratnya apa. Kalau dikasih suratnya kita foto, kalau enggak mah nggak apa-apa. Kita tanya aja suratnya apa. Kan buat listing kita tuh. Kita tampung. Itu kita tampung dah. Itu jadi bahan penjualan kita. Itu. Nah, setelah itu untuk pembeli nih atau buyer lah katanya lah. Kalau bahasa gaul brokernya buyer, gitu. Nah, si bayarnya pun kita kalau ngerespon, kalau bisa jangan sampai kita nggak tahu si pembelinya. Ini mah dari rekan, kita tahu dari rekan, udah kita pede aja ke bawah. Kan lucu itu. Pas ditanya di bawah, bosnya orang mana, kita nggak tahu. Gitu kan. Kita harus tahu dulu minimal, gitu loh. Sepengalaman saya, kalau kita nggak tahu sama yang mau beli, jarang jadi, percuma, capek doang. Kita tahu dulu nih ke yang belinya siapa nih. Kalau bisa ketemu kita lah yang belinya siapa. Minimal kalau dari teman, ya pertemukan dulu lah sama kita siapa yang mau belinya. Kita harus jelas yang belinya siapa. Jangan sampai kita nyari kesana sini, yang belinya cuma bohong-bohongan. Sayang kan duit, perlu ongkos,
Kalau cowok uang rokok, uang bensin, mending dikasih istri atau anak. Nih, apalagi yang cewek nih kebanyakan ibu-ibu nih. Coba aturan kan ke sana ke sini nyari. Banyak sekarang broker perempuan gitu kan. Coba aturan buat dapur itu dikasih ongkos. Ada lagi yang saya nemuin suami sama istrinya. Waduh, kasihan saya. Istrinya yang jadi broker, suaminya yang nganter-nganter. Aduh, kasihan sebenarnya saya. Terus saya yakin dia gak pernah dapat goal itu karena begitu. Dia percaya ke orang. Dari media sosial dicari lahan sekian, dia respon, dia nyari. Ntar yang datangnya calo lagi. Saya pernah datang ke saya ibu itu. Namanya Anu lah gitu kan. Kata siapa ya? Yang belinya tahu nggak ibu? Itu ibu sama suaminya loh berdua. Nggak tahu. Dari rekan saya katanya gini. Katanya langsung bosnya ini yang datang. Yang datang yang ternyata pas di lokasi calo juga. Nah, maka dari itu ini pengalaman buat kita. Saya kasihan. Mendingan kan buat jajan anak kan gitu. Jauh loh perjalanannya. Rugi segalanya. Bukan merugikan diri sendiri, bahkan orang lain juga. Calo yang lain. Emang benar usaha. Saya tahu kalau usaha itu ya mudah-mudahan gitu kan mikirnya. Tapi kalau nggak jelas gimana mudah-mudahannya. Saya tahu hasil itu Allah yang menentukan, bukan kita, bukan ikhtiarnya doang. Tapi kalau jalannya salah, tetap aja nggak bakal ada hasil. Gitu loh. Ini banyak sekali, makanya saya ingin bercerita di YouTube ini. Mudah-mudahan dilihat oleh broker tanah pemula atau calon tanah pemula. Kalau suhu mah jangan dibilang dah, mungkin lebih profesional. Mungkin saya juga nggak ada apa-apanya. Ini mah berhubung saya punya ilmu sedikit, saya berbagi dan alhamdulillah saya udah ada hasilnya walaupun sedikit. Ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang penting berkah, itu yang saya cari. Saya nggak pernah mendikte harga. Kalau saya ke pemilik ya kadang-kadang saya aduin aja, ya dikasih berapa ya alhamdulillah. Kalau saya begitu nggak saya gede-gedein. Di yang punya pengen 400 ya sesuai aja 400, ntar dikasih berapa 2,5% atau berapa gitu. Kalau sesuai aja, yang penting laku, nolongin orang itu alhamdulillah. Tapi itu kan, dan saya juga pernah ikut ngebebasin dan alhamdulillah saya juga yang datangin yang belinya gitu loh, bayarnya gitu orang China. Ya alhamdulillah juga gitu, nggak ada problem kok, nggak ada masalah gitu kan. Alhamdulillah. Intinya kalau kita bekerja dengan benar, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, jujur, intinya jujur lah gitu. Soalnya masalah bisnis tanah itu uang loh, uangnya gede. Kalau orang tergiur dengan uang, wah sampai alhamdulillah saya miliaran gitu kan, udah pegang duit saya. Tapi ya kan hak kita mah cuman sedikit lah, cuman ya persentase gitu, atau ada kelebihan dikit-dikit alhamdulillah gitu kan. Tapi intinya kita memegang uang yang besar. Jangan terlena itu, jangan sampai uang pemilik tanah kita makan ntar atau nggak kita kasih, atau yang punya duit pemilik yang beli kita tipu. Jangan, nggak boleh. Susah kepercayaan itu gitu rekan-rekan saya sekalian. Jadi untuk pemula saya sarankan begitu. Jadi jangan sampai kita asal respon tanpa kita tahu gitu loh. Terus kita nyari listing, kita harus jelas punya siapa ini,
Walaupun kita ke rekan kita yang benar-benar kita percayai, sejalan dengan kita. Misalkan tanah tuh dari rekan kita ada tanah 1000 meter punya si Anu, oh kita tahu orangnya itu, dan kita bisa akses ke pemiliknya gitu, minimal begitu. Ya syukur-syukur kita ketemu dengan pemiliknya, berbicara lah gitu kan, ngobrol lah masalah silsilah tanah atau gimana kayak gitu kan, biar kita akrab kan. Sudah akrab mah enak kita. Nah, dan itu pun kalau kita sudah kenal dengan pemilik atau pembeli, biasanya itu terjadi gol. Biasanya itu cepat gol. Saya yakin kebanyakan begitu. Kalau kita udah kenal sama pemilik, kita kenal dengan pembeli, itu 90% lah gol. Walaupun tanah yang kita tawarkan ini gak jadi, pasti dia ke tanah yang lain gitu kan. Kita kasih tanah yang lain. Udah, kalau udah kenal enak gitu. Udah kenal. Kurang cocok nih tanah ini, kita kasih alternatif yang lain. Itu. Ini mau jangan sampai ke sana ke sini yang belinya nggak tahu, bahkan dibohongin orang. Kasihan juga saya. Terus sekalipun dia jualan nggak tahu yang ngejualnya siapa. Aduh, kasihan saya. Itu loh. Ya bahkan kesana sini loh, nyari listing orang, dia yang belinya. Aduh, ya mudah-mudahan dia ngeliat video saya juga. Saya ngajarin langsung gak enak gitu loh. Banyak, bukan satu orang gitu. Bahkan ibu-ibu dari Sukabumi juga gitu. Ada ibu-ibu yang dari Sukabumi di sini. Jauh kan, di Sukabumi sampai ke Tiga Raksa gitu kan, lumayan jauh gitu. Tapi bisnisnya begitu. Pernah saya tanya, ibu udah pernah gol belum? Pernah mencairkan belum? Dalam artian dagangan ibu pernah laku belum? Sebagai broker atau calo tanah? Katanya belum pernah, Pak. Pengen nyobain. Aduh, sudah berapa tahun? 2 tahun. Waduh, ada yang salah. Nah, saya kasih sedikit lah. Ya mudah-mudahan saya doakan cepat gol, cepat merasakan komisi lah gitu kan. Komisi. Jadi calo tanah itu sebenarnya nggak bakal gede. Yang penting kan berkah, cuman persentase. Yang penting kan berkah. Jangan ngelihat orang, itu jadi jual tanah kok punya mobil mewah gini. Mungkin dia jual tanah kali, tanah sendiri gitu. Kalau kita nyaloin enggak, cuman persentase. Tapi bukan tidak mungkin kita mendapat sesuatu. Kalau bahasa di game jackpot gede, bisa di tanah. Mungkin yang ratusan juta kan fee-nya lumayan tuh. Kalau misalkan 100 miliar, 1% aja udah 1 miliar, gitu kan. 2% 2 miliar, 2% 2 miliar setengah, gitu kan. Maka dari itu saya juga belum sampai 100 miliar, belum, baru miliaran lah gitu. Alhamdulillah saya pernah merasakan. Saya nyalo dari tahun 2016, tapi alhamdulillah saya bukan saya orang ngerasa hebat, enggak. Ini mah sebagai saran aja gitu loh, berbagi pengalaman gitu. Karena sepengalaman saya begitu. Mungkin pengalaman kita beda-beda, tapi mungkin ada juga yang seperti itu, mungkin bisa gol. Tapi menurut hemat saya, logika saya begitu. Kita jelas
gitu loh. Dan kemungkinannya pun besar kita tidak rugi. Saya nggak kesana sini, saya nyari listing paling sambil main. Kalau tanah mah gimana nggak enaknya kita nyari listing sambil main ke sono ke rekan kita, oh ada tanah yang mau dijual, kita datengin, ini punya siapa tetangganya, kita datengin, silaturahmi sambil videoin tanahnya atau moto tanahnya itu, validasinya kita perjelaskan sambil ngobrol, sambil ngopi, kadang dikasih kopi gitu. Tahu sendiri kalau jual tanah ya dianggapnya kan bos aja dianggapnya, karena jual tanah itu susah, nggak semua orang bisa. Emang gampang jadi jual tanah itu nggak semua orang bisa itu. Dan ngejual tanah pun nggak gampang. Yang punya tanah dia nggak bisa jual tanah, butuh calo tanah gitu. Makanya harus bangga jadi jalur tanah dan harus smart juga, pintar gitu. Sesama rekan pun kita harus terjaga itu, sesama rekan, tapi yang kita percaya rekannya. Saya juga ngalamin sama rekan dibohongin, dilicikin, ya udah biarin itu, kita maafkan tapi jangan dilupakan itu. Jadi jangan cuman mendengar doang ya rekan-rekan semua, itu kita harus benar-benar, kan itu usaha loh, jangan sampai usaha nggak ada hasil kita malah rugi, kan lucu itu. Kita main-main lah nyari listing ke ini rumah teman gitu. Dan kalau misalkan ada pun ke saya, minta aja nomor WA di video saya, di YouTube channel saya. Kalau mau main ya silahkan main ke rumah gitu loh. Saya jarang kemana-mana gitu, paling main nyari listing gitu sambil nunggu jualan kita, entah di media sosial, entah offline dari rekan rekan yang kita percaya gitu kan gitu. Ya rezeki di mana aja alhamdulillah, tapi itu alhamdulillah kita punya apa, dapat nyalo lah gitu kan, dapat nyalo, berkah barokah gitu. Yang penting kan kita sehat, anak kita sehat gitu kan, istri kita sehat, orang tua kita sehat, dan rekan-rekan pun sehat. Oke, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua gitu. Apalagi untuk calon pemula nih, mohon maaf bukan saya menggurui, bukan, ini sekedar kita sharing, berbagi pengalaman lah gitu. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.